Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai proses menyelesaikan persoalan komputasi. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih, komputasi itu apa, macamnya itu apa, dan jenisnya apa, dampaknya di berbagai bidang pun apa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai proses menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam proses komputasi. Proses menyelesaikan persoalan komputasi. Sejarah komputasi modern berawal dari adanya perhitungan-perhitungan angka yang dilakukan manusia. Semakin berkembangnya alat dan kebutuhan, maka semakin banyak pula data-data yang ingin dihitung. Dan mulai ide pembuatan membuat komputer sebagai alat hitung dengan konsep komputasi modern. Bukan hanya itu saja, keberadaan komputer yang diciptakan hingga sekarang ini bukan hanya menjadi alat untuk menghitung saja, tetapi juga dapat menyimpan, mengedit, dan mengolah kata, serta masih banyak lagi kegunaan dan kelebihannya. Proses menyelesaikan persoalan komputasi ada beberapa macam. Yang pertama adalah kinerja komputasi seperti apa, yang kedua adalah komputasi paralel, yang ketiga adalah komputasi paralel dengan paralel virtual machine. Yang pertama adalah kinerja komputasi, computational thinking atau CT, sebagai metode berpikir yang dipakai programmer pada saat menulis program. Sedangkan pemrosesan paralel atau parallel processing menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Kinerja komputasi dengan menggunakan parallel processing dengan memanfaatkan beberapa komputer atau CPU untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari berbagai masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dibandingkan menggunakan satu unit komputer saja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari komputasi serial atau komputasi tunggal yang hanya membutuhkan satu CPU saja, di mana problem itu akan diselesaikan dengan instruksi-instruksi yang ada, baru akan diproses kepada CPU. Yang kedua adalah komputasi paralel. Komputasi paralel menjadi salah satu teknik untuk melakukan komputasi bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara mandiri. Teknik pemrograman paralel pada komputer memberi peluang eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan di dalam komputer menggunakan single prosesor atau prosesor tunggal maupun prosesor dengan mesin paralel CPU. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini ada beberapa problem 1, 2, 3. Nah, di sini instruksinya bermacam-macam dengan membutuhkan kira-kira lebih dari satu CPU untuk menyelesaikan permasalahan dari komputasi tersebut. Komputasi paralel yang pertama ditinjau dari tinjauan dasarnya. Yang pertama adalah crowd computation. Crowd computation adalah terdiri atas kumpulan proses yang sangat erat berhubungan dengan cara melakukan komputasi bagian-bagian yang berbeda dari workload. Nah, ini adalah salah satu contoh dari word searching. Ya, contohnya yang warna hijau. Komputasi paralel yang ditinjau dari dasarnya yang kedua adalah tree computation, adalah pola pemrograman dengan proses disebar secara dinamis seperti tree atau pohon. Nah, ini contohnya. Kalau bentuknya itu persegi 6, berarti itu dikodekan dengan P node. Kalau bulat berarti S node. Yang persegi itu berarti transaksi yang dilakukan, sedangkan bulat warna putih bening itu adalah memory operation-nya. Nah, salah satu contohnya adalah di sini terbagi dari My Document. Di dalam My Document itu terdapat My Picture, My Music, dan struktur data. Nah, sedangkan di dalam struktur data pun akan ada beberapa macam-macam seperti pointer dan struktur, linked list, dan tree, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari tree computation. Selanjutnya adalah komputasi paralel ditinjau dari dasarnya. Yang ketiga adalah hybrid computation. Hybrid computation adalah model komputasi kombinasi antara tree dan model crowd computation.
Dampaknya adalah model ini memiliki struktur penyebaran proses yang lebih bebas dan kompleks. Nah, salah satunya adalah hybrid computation ini diterapkan dalam hybrid code, di mana hybrid code di sini perpaduan antara public code dan private code. Nah, salah satu contohnya. Teknik pembangunan komputasi algoritma paralel. Di sini ada 4. Yang pertama adalah paralelisme data, yang kedua adalah partisi data, yang keempat adalah algoritma relaksasi, dan yang keempat adalah paralelisme sinkron. Yang pertama adalah paralelisme data. Teknik paralelisme data merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam program paralel. Pada program sekuensial biasa, array dimanipulasi dengan mempergunakan perulangan bersyarat untuk mendapatkan hasil. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai array itu apa, komputasi dan perulangan itu seperti apa. Nah, sebelumnya, pas semester 1, itu kalian sudah belajar mengenai perulangan. Nah, di paralelisme di sini, di dalam data khususnya, akan dibutuhkan array. Jadi nanti kalian akan belajar tentang array itu apa. Yang kedua adalah partisi data. Salah satu teknik khusus dari paralelisme data dengan data disebar ke dalam memori-memori lokal, multikomputer, dan sebuah proses paralel ditugaskan untuk mengoperasikan masing-masing bagian data. Proses tersebut harus terdata dalam memori lokal yang sama dengan bagian data karena proses tersebut dapat mengakses data secara lokal. Yang ketiga adalah algoritma relaksasi. Setiap proses pada algoritma relaksasi tidak membutuhkan konsep sinkronisasi dan komunikasi antar proses. Walaupun prosesor mampu mengakses data yang sama, setiap prosesor dapat melakukan komputasi secara mandiri tanpa harus tergantung pada data yang dihasilkan oleh proses lain. Misalnya, algoritma perkalian matrik, pemungutan dengan menggunakan metode run sort, dan lain sebagainya. Nah, kemarin di semester 1 pun kita juga sudah belajar bagaimana algoritma itu berjalan. Contohnya kalian pernah buat kan algoritma pembuatan mie rebus dan membuat puding coklat, pernah kan ya? Nah, itu adalah algoritma. Nah, di sini kita akan lebih mendalami lagi algoritma relaksasinya itu seperti apa. Yang keempat adalah paralelisme sinkron. Aplikasi praktis dari komputer paralel adalah problem yang melibatkan array multidimensi yang sangat besar. Problem tersebut memiliki peluang untuk paralelisme data karena elemen yang berbeda dalam setiap array dapat diproses secara paralel. Teknik komputasi numerik pada array ini biasanya iteratif, dan setiap iterasi akan mempengaruhi iterasi berikutnya untuk menuju solusi akhir, misalnya solusi persamaan numerik pada sistem yang besar. Nah, di paralelisme sinkron kita disinggung lagi tentang array. Nah, sedangkan di sini array-nya lebih kompleks lagi, yaitu array multidimensi. Selanjutnya adalah kita akan membandingkan perbandingan antara komputasi serial dengan komputasi paralel. Jadi perbedaannya itu apa? Nah, kalau tadi kan kita secara garis besarnya saja. Nah, pada sistem komputasi paralel terdiri atas beberapa unit prosesor dan unit memori. Dua teknik berbeda dalam mengakses data di unit memori berubah setiap memory address dan message passing. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal atau serial, atau menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian mengenai model dari komputasi. Nah, di sini ada 4 model komputasi yang digunakan. Yang pertama adalah SISD atau Single Instruction Single Data. Adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann.
Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC One, IBM 360, TDC 7600, Cray One, dan PDP-1. Yang kedua adalah SIMD atau Single Instruction tapi Multiple Data. Menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka. Dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor, kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama. Namun, data yang diproses berbeda. Misalnya, prosesor 1 mengolah dari deretan urutan pertama hingga urutan ke-20. Prosesor 2 mengolah data dari urutan 21 sampai urutan 40. Begitupun prosesor-prosesor lainnya. Beberapa contoh komputer yang menggunakan SIMD adalah ELIAC 4, MASPAR, Cray XMP, Cray WMP, Thinking Machine, CM2, dan Cell Processor atau GPU. Yang ketiga adalah MSISD, Multiple Instruction, tapi single data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contohnya, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD, namun cara penyelesaiannya yang berbeda. Pada MSISD, jika pada komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama-sama mengolah data dari urutan 1 sampai 100, namun algoritma yang digunakan untuk teknik pencariannya berbeda di setiap prosesor. Sampai saat ini, belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Yang keempat adalah MIMD atau Multiple Instruction dan juga Multiple Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun, banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga masukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP atau Compaq, Alpha Server, Intel i32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Dari perbedaan kedua gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak daripada komputasi tunggal. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat mendapatkan jawaban mengapa dan kapan kita perlu menggunakan komputasi paralel. Jawabannya adalah karena komputasi paralel jauh lebih menghemat waktu dan sangat efektif ketika kita harus mengolah data dalam jumlah yang besar. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil. Karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Selanjutnya adalah komputasi paralel dengan paralel virtual machine. PVM, Parallel Virtual Machine, adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan berbagai macam variasi Unix atau Windows untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan sumber komputer. Nah, di sini contohnya adalah di sini ada sebuah internet. Di internet ini ada router. Nah, ini routernya dengan IP 192.168.0.1. Setelah itu, tersambung juga sebuah handphone dengan IP 192.168.0.3. Setelah itu juga tersambung
printer dengan IP 192.168.02. Nah, di sini juga terhubung komputer 192.168.04. Nah, dari komputer di sini dihubungkan dengan paralel desktop virtual subnet. Di sini sudah virtual, berarti di sini ada aplikasinya. Nah, di sini paralel virtual di desktop virtual subnetnya ada dua. Yang pertama dengan menggunakan IP 10.211.55.2, sedangkan satunya 10.211.55.3. Nah, kalian apa nggak kepo nih mengenai IP sini? Nah, kalian bisa cari di internet protokol. Jadi IP itu adalah internet protokol. Nah, kenapa di sini bisa 192 dan sini bisa 10.211? Kenapa berbeda? Nah, karena di sini sudah terjadi proses subnet. Nah, kalian akan belajar lebih lanjut lagi tentang subnetting setelah materi-materi yang sudah kita belajar hari ini. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini dulu ya.